lifetime berupa angka. Mungkin lama waktunya ya di dalam toko memilih produk-produk cat. Target ini 10 orang. Nah, presentasi yang saya sampaikan hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan tanya. Udah Pak. Oke, silakan keluar dari presentasinya. Baik, rekan-rekan semua, sekiranya ada pertanyaan kepada Alvin, silakan. Alvin, diaktifkan videonya. Baik. Ayo, ada yang mau bertanya nggak? Oke, that's enough. Tidak ada yang bertanya. Oke, saya sedikit ini ya, Alvin ya. That's great, kamu udah ngebuat KPI itu, jadi jangan bilang KPI, KPI sebenarnya. But it's okay kamu ngomong KPI, Key Performance Indicators. Jadi Key Performance Indicator itu akhirnya yang membentuk kita nanti untuk membentuk culture dari sebuah perusahaannya. Orang akan bergerak di dalam itu. Nanti kalau di sebuah itu apa sih nanti dipecah lagi jadi ada istilah Renstra, ada istilah Renov, rencana strategi, rencana operasi. Nanti kalau di institusi-institusi termasuk institusi pemerintah biasanya menggunakan istilah Renstra dan Renov. Nah, rekan-rekan semua, presentasi yang ditampilkan dari Alvin tadi, kalau dibilang arahnya tepat, mungkin agak sedikit kurang, Vin. Gitu ya. Tadi kamu gambarin KPI terkait pelanggan itu, but it's okay, nggak ada masalah, gitu ya. It's okay, nggak ada masalah. Ada beberapa kemudian the way you make presentations, cara Anda melakukan presentasi, Anda akan menjadi orang yang HRD. One day Anda akan memberikan training, gitu ya. Kalau misalnya ada training internal, misalnya the way untuk presentations, okay, make it do better, gitu ya. Buat yang lebih baik lagi cara berkomunikasinya. Jadi intonasinya, jadi what do we call it, pitch controlnya kalau dalam itunya, intonasi segala macam itu tadi lurus, saya lempeng aja gitu. Jadi waktunya juga menjadi lambat gitu. Waktunya menjadi lambat karena the way you make a presentations, pitch controlnya itu nggak dibentuk gitulah. Jadi selamat siang teman-teman semua, misalnya selamat pagi rekan-rekan semua. Ini kamu udah semester tinggi, udah nggak lagi presentasi yang cuma you present. Jadi kamu seolah-olah Anda memiliki perusahaan dan Anda ingin tawarkan kepada investor gitu loh. Itu jadi berpikirnya kayak gitu. Dan investor itu nggak mau bertele-tele, dia akan ngomong cepat arahnya kemana, ininya seperti apa, tep gitu ya. Jadi berbicara udah langsung tep gitu. Itu koreksi untuk Alvin. Kedepannya presentasi saya harapkan untuk bisa lebih baik lagi. That's why teman-teman semua ketika ada presentasi, ada rekan yang presentasi, saya harapkan semuanya untuk aktifkan video ya. Ini adalah the way Anda merespon ya. Kamu merespon dengan atensi gitu ya. Jadi Anda memberikan perhatian kepada teman-teman Anda. Suppose you are an investor. Kamu adalah seorang investor yang pengen melihat Alvin ingin menawarkan produknya. Jadi kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Atau kalian semua adalah
top manager seolah-olah gitu ya, Alvin adalah orang yang di bidang HRD yang ingin membentuk ininya seperti ini loh, gitu ya. Seperti ini loh bentuk-bentuk yang langkah-langkah yang mau kan. Nah, jadi perlu ada tingkat apa sih namanya atensi yang tinggi kepada rekan-rekan Anda yang ingin melakukan presentasi, gitu ya. Nah, saya yakin teman-teman semua agak bingung untuk bertanya. Tadi permasalahannya little bit bored gitu ya, little bit bored. Jadi agak sedikit boring karena intonasinya lempeng aja gitu, Fit, gitu ya. That's, nanti bisa diperbaiki, Fit. Gitu. Aku yakin kamu bukan nggak ahli presentasi gitu, tapi masih belum terlatih lebih baik gitu. Oke, itu aja Alvin. Ada yang ingin disanggah pada saya atau memberikan masukan, you may kritik saya juga nggak apa-apa. Nggak ada Pak, itu aja sih Pak. Oke. Thank you Alvin, that's great Ya, makasih presentation. Pak. Oke, rekan-rekan semua, berikutnya Monica Mikaela, grupnya dengan siapa? Sama Michelle, Pak. Oke, Kelompok Michelle. berikutnya Giral, Pak. Oh, Giraldi. Giraldi Iya. dengan siapa? Iya Pak, saya Pak. Oke, Giraldi dengan? Bentar Pak. Dengan si apa namanya? Malta Pak. Christina Malta. Christina Malta tadi saya kick karena dia lama sekali tidak mengaktifkan video. Jadi Anda siapkan presentasinya, kemudian silakan presentasi. Oke Pak, bentar Pak. Pak maaf Pak, ini kok saya nggak bisa masukin ininya ya, apa namanya? PowerPoint-nya. PowerPoint ya, oke. Gagal terus. Baik, teman-teman. Apa karena sinyal kali Pak ya? I don't know. Saya nggak bisa masuk-masuk dari tadi. Giraldi ya. Habis dari situ coba langsung buka PPT-nya. Betul. Oh, itu udah bisa. Cuma tinggal kamu masuk ke itu. Nah, PPT. Ada nggak Pak? Iya, sip, ada. Jangan balik lagi ke Google Meet-nya, lu dari PPT-nya aja gitu. Oh.
Ya, selamat pagi teman-teman. Oke. Ya, selamat pagi. Tapi ada kan Pak ini ya? Ya, Silakan ya. ada. Ya. Ya, saya dari kelompok 2 ingin presentasikan tentang K- apa KPI ya, KPI. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang PT Dreamland. Nah, di sini saya akan menjelaskan profil organisasinya. PT Dreamland ini berdiri pada tanggal 26 Juni 2005. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pengembangan properti. Terus di sini saya akan jelasin tentang tagline-nya. Di sini tagline-nya itu Building Homes and People with Heart. Jadi membangun rumah dengan hati. Begini. Dengan membangun rumah dan orang dengan hati. Jadi rumah itu kan diharapkan bisa jadi tempat tinggal yang nyaman. Jadinya perusahaan kita menyediakan rumah atau properti yang bisa bikin nyaman untuk ditinggalkan keluarga dengan pelayanan juga dari hati. Yang di sini tuh ada budaya organisasi. Hilang ya Pak ya? Enggak, ada iklan masuk. Oke, lanjut. Sudah ada? Ya. Dari sini tuh ada budaya organisasi. Yang pertama itu ada budaya kerja disiplin. Budaya kerja disiplin itu sebagai perusahaan yang telah menerapkan budaya kerja yang disiplin itu salah satunya perusahaan menuntut karyawan untuk dapat tepat waktu karyawan untuk datang tepat waktu di kantor setiap hari dan selalu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab sehingga budaya disiplin dapat diterima oleh karyawan. Yang kedua, budaya kerja unit ini perusahaan memberikan pergantian kerja atau shift kerja sesuai dengan jadwal kerja setiap karyawan yang dituntut untuk saling bekerja sama satu sama lain dan tidak ada pembebanan pada salah satu karyawan atau divisi lain. Nah, yang ketiga ini ada budaya kerja respect. Budaya kerja respect ini menerapkan sistem budayanya itu salah satunya perusahaan memberikan penghargaan kepada setiap karyawan yang berpotensi, menuntut karyawan agar bisa menjaga sikap serta dalam berkomunikasi dan menggunakan bahasa yang mencerminkan rasa hormat. Selain itu, karyawan berlomba-lomba untuk mengerjakan sesuatu dengan baik dan sempurna agar karyawan tersebut dapat tercapai prestasinya tersebut. Yang keempat ini budaya kerja excellent. Perusahaan yang menerapkan budaya excellent ini, karyawan setuju karena perusahaan menuntut agar pekerjaan ditekuni memunculkan keunggulan. Karyawan ini dituntut untuk jarang membuat kesalahan dalam bekerja serta dan mengembangkan diri agar karyawan juga bisa memiliki sifat konsentrasi yang terasa sehingga dapat menjaga mutu dari setiap produk yang ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang key performance indicator.
Yang pertama itu ada area kayak performance indicator. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kayak performance indicator. Absensi karyawan. Yang pertama itu ada area kinerja utama. Area kinerja utama itu bidang tanggung jawab bidang tanggung jawab bidang tanggung jawab pokok manajer. Dalam contohnya itu ada di sini saya tuliskan ada 6 area kinerja utama. Dan di sini dari keseluruhan 6 ini mulai dari kayak performance indikator itu kita menentukan jumlah rata-rata skor, ada jumlah jam training dan lain-lainnya. Lalu di sini ada bobot KPI. Bobot KPI itu kita harus berdasarkan yang ditentukan tingkat kepentingan, prioritas KPI dan sumber daya manusianya yang harus dialokasikan itu totalnya berjumlah 100. Terusnya di sini ada target. Targetnya itu ditentukan berdasarkan kesepakatan dan juga kesepakatan data dan juga mencapai tahun sebelumnya. Dan di sini ada realisasi akhir tahunnya. Dan selanjutnya ini ada skor. Skornya itu angka skor yang didapat itu dari realisasi atau target. Jadi realisasi target itu dikali 100 atau juga bisa target atau realisasi dikali 100. Terus dibagi tergantung jenis KPI-nya, apakah KPI maximis ini atau minimis. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang rank nilai kinerjanya. Di sini ada nilai nama kategori. Yang nilai itu dari 8 sampai 100. Ada di sini masuknya kategorinya itu A karena nilai-nilai dari karyawan tersebut kita melihat potensi dan kinerjanya. Nah, selanjutnya di sini ada talent management yang identification possession. Pada tahap ini mengidentifikasi posisi-posisi yang bersifat kemudian mental yang bagi kemajuan di perusahaan. Artinya itu tidak berarti hanya level yang manajerial ke atas yang dikategorikan posisi yang bersifat fundamental. Yang kedua itu ada identifikasi potensial talent. Tahapan ini potensial talent ini di sini kita menemukan talent yang paling berpotensial yang dimiliki oleh tim gitu. Jadinya ada 5 cara dapat kita lakukan agar mendapatkan karyawan yang potensinya lebih tinggi gitu. Contohnya itu kayak melihat karir histori karyawan. Terus yang keduanya itu melihat momen apresial yang berdasarkan KPI. Terusnya melalui assessment center. Terusnya adalah di sini yang paling penting itu menggunakan kompetensi basic interview dan menggunakan 360 degree evolution.
Nah, ini ada marketing. Nah, di sini sebagai eh, marketing ini paling penting untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki produk yang eh, contohnya itu kayak properti ini. Properti ini kan menjualkan sebuah produk barang yang bisa di tempat yang bisa ditinggalkan kepada nakasarnya gitu. Nah, di sini ada talent, development, dan training. Oke ya. Halo? Ya. Oh, maaf Pak, yang terakhir saya kurang paham Pak yang ini Pak, yang training sama developmentnya Pak. Oke. Itu saja. Ya itu saja Pak. Oke, ya silakan ditutup sama. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang jelasnya ya. Kalau mau tanya silakan bertanya. Oke. Siap, silakan ditutup presentasinya. Oke. Baik, rekan-rekan semua. Silakan, apakah ada pertanyaan dari semuanya terkait ini yang sudah dipresentasikan? Apakah ada atau cukup? Tidak ada? Nggak ada, Pak. Cukup, Pak. Oke. Padahal banyak banget kalau pengen bisa ditanyain. Giraldi aktifkan videonya. Ini saya baik Alvin ataupun Giraldi, permasalahan page controlnya menjadi ini ya, apa sih namanya, sama, you are same gitu ya, dan sama. Berikutnya ada masalah di bahasa Inggris ya, Giraldi ya? Iya Pak, saya kurang bahasa Inggris saya kurang Pak. Identify tadi saya ngomong identify. Terusnya bahasa Inggrisnya juga tadi sebenarnya tagline-nya bagus gitu. Building homes and people with heart ya. Tapi sebenarnya itu apa ya? Building houses kalau yang tepat tuh. Jangan bilang homes gitu, nggak ada homes tuh. Ya, building houses, house H O U S E, building houses gitu ya, with heart. Udah, kamu nggak ngebangun orang kan. Jadi jangan bilang building people. Jadi kalau mau building houses and environment with heart gitu. Heart, jadi people, sorry, hati itu heart. Ya. Oke, heart, bukan hurt gitu ya, tapi heart. Jadi bahasa Inggris sedikit lagi dipoles, tagline-nya udah keren, itu keren banget bagi saya, building houses with heart gitu ya. Banyak bahasa Jawa Pak. Bahasa Jawa boleh juga, misalnya kamu tetapin itu kalau misalnya sektornya kamu memang, target sektornya memang di Jawa gitu. Target sektornya memang untuk pemukiman di Jawa misalnya. That's great gitu ya. Nah, tadi intonasi dan itunya juga cukup lengkap, tapi yang talent development kayaknya bukan kamu yang ngebuat, mungkin si Christina Malta ya. Iya, yang sisanya itu dia Pak. Iya. Nih rekan-rekan semua, cara presentasi itu cukup 10 sampai 15 menit, jangan terlalu lama gitu ya. 10 sampai 15 menit. Jadi kita ini ketika saya minta presentasi itu, apalagi di kelas bisnis,
adalah kamu harus memperhatikan di depan kamu itu para investor yang pengen memberikan duitnya untuk perusahaan kamu gitu. Jadi tap 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 gitu. Jadi harus cepat gitu. Dan mereka kalau bisa sih presentasi memang nggak lama-lama gitu ya. Nggak lama-lama, tetapi mereka bisa tahu meaningnya tuh arahnya mau kemana gitu ya. Nanti ke depan karena meskipun ini HRD, ntar saya akan arah sedikit little bit bisnisnya tuh nanti ke arah situ. Oke, karena ilmu itu saya dapat dari mana? Bukan saya dari belajar bisnis, tapi saya dulu cukup dekat dengan Pak Haritanu Sudibyo, gitu ya, dengan Pak Haritanu Sudibyo. Karena saya berapa kali mengikuti beliau ke ya ibaratnya dulu saya wartawan MNC dan saya berapa kali mengikuti kegiatan beliau itu baik investasi baik apa sih namanya selalu ada media yang mengikuti dia kan. Nah saya itu adalah orang yang suka nge-backup teman saya yang suka itu gitu. Berapa kali dia invest segala macam dan dia nggak terlalu suka tuh yang lama-lama gitu, cepat sekali gitu. Tuk 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 gitu, tuk 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 gitu semuanya. Dan ketika jawaban dari wartawan juga misalnya dia nanya nih jawaban wartawan itu dia akan mengukur juga wartawannya tuh gimana jawaban dia tuh cepat atau lambat gitu atau ada nya atau enggak itu dan segala macam itu menjadi ukuran banget untuk dia gitu. Oke. Berikutnya, thank you itu masukan ke Giraldi dan semuanya. Jadi presentasi jangan terlalu lama, jangan terlalu lama. Itu lebih Oke, cepat Pak. lebih baik, tapi singkat jelas padat gitu ya, singkat jelas padat. Oke, sekarang grup siapa? Pak, maaf Pak ya, saya ke toilet dulu bentar. Oke, silakan. Ya. 5 minutes. Siap. Oke, lanjut. Monica Mikaela? Iya, saya, Pak. Oke, kamu sekarang bagian kamu atau bukan? Iya. Oke, silakan Monica dengan Michelle. Tapi kayaknya Michelle. Michelle ready, Michelle? Ada Michelle tuh? Ready Pak, ready. Oke. Oh, keren nggak ada. Nggak kelihatan. Sorry, Michelle. Oke, yang akan memberikan itu presentasinya siapa? Monica atau Michelle? Michelle bisa nggak? Kalau nggak bisa, aku aja. Ya udah, Monica aja, Monica nggak bisa gue. Ya udah. Bisa, gue aja. Michelle videonya di on kan? Ya. Iya. Sudah ada PowerPoint-nya belum? Belum ada sih. Ada ya. Udah. Michelle ada problem sama ini ya, sama sound ya. Oke. Michelle, saya bisukan dulu sound kamu. Nanti pas kamu akan berbicara baru kamu aktifkan lagi suaranya ya. Gitu ya. Tadi ada bunyi berisik. Saya rasa teman-teman juga mendengar. Oke, silakan. Yap. Selamat pagi semuanya. Oke, pagi. Ingin memperkenalkan perusahaan dan KPI yang kami buat. Perkenalkan, nama saya Monica Michela dan teman saya Michelle. Ini perusahaan kami yaitu PT Bening Skincare Indonesia. Nah, tentang kami itu Bening Skincare adalah suatu pusat perawatan wajah dan kecantikan kulit yang berdiri pada bulan Agustus tahun 2020 di Kota Bogor dan merupakan klinik perawatan kulit pertama di Kota Bogor. Klinik perawatan kulit ini mendapatkan respon yang positif dari para konsumen yang telah melakukan perawatan di sana. Dalam waktu 1 bulan, jaringan klinik Bening Skincare pun semakin banyak digemari oleh kaum wanita.
Komitmen dari Bening Skincare kami adalah memberikan pelayanan yang terbaik dan nomor satu di tangan para profesional yang handal. Kota Bogor ditetapkan sebagai pusat benih skincare yang karena pada produk-produknya yang telah diciptakan dan terbuat dari bahan alami dan terbukti tanpa menggunakan merkuri dan sudah terdaftar di BPOM. Nah, selanjutnya tujuan kami yaitu klinik kecantikan merupakan suatu tempat untuk melakukan konsultasi dan perawatan terhadap tubuh, wajah, kulit, rambut, dan kuku dengan dilakukan oleh ahli kecantikan dan dokter spesialis. Mengembalikan kebugaran tubuh dengan adanya klinik skincare ini, kami juga menciptakan produk-produk kecantikan dengan bahan alami tanpa menggunakan merkuri. Selanjutnya, visi dan misi kami yaitu menjadikan klinik yang inovatif, terdepan dan terpercaya. Terus misi kami itu klinik hadir untuk membantu Anda untuk tampil cantik dan sempurna melalui metode perawatan yang telah menggunakan teknologi terkini. Terus staf yang kompeten dan menjunjung standar pelayanan yang tinggi. Lalu kenyamanan pelanggan dengan mengutamakan keamanan dan komitmen untuk memberi pelayanan yang terbaik. Nah, produk benih skincare itu ada 5, yaitu yang pertama facial wash, toner, krim pertama, krim night, dan yang kelima itu serum vitamin C. Facial wash itu adalah sabun cuci muka. Yang kedua itu toner itu semacam oil atau vitamin yang digunakan sebelum menggunakan krim pagi hari atau krim pertama. Krim pertama itu adalah krim yang kami buat untuk kayak untuk mencerahkan kulit, menutrisi kulit-kulit wajah, kayak gitu. Terus yang keempat, krim malam itu krim yang digunakan sebelum kita tidur. Dan yang itu serum vitamin C itu bisa digunakan sebelum kita menggunakan krim pagi atau krim malam. Nah, selanjutnya diteruskan oleh rekan saya, Michelle. Tagline ini adalah feel the beauty. Dengan tagline feel the beauty, kami ingin perempuan modern menjadikan kecantikan itu sebagai sesuatu yang dapat dirasakan. Memiliki wajah kecantikan itu bukan sesuatu hal yang perlu diasosiasikan dengan memiliki kulit yang putih dan cerah dan sebagainya melalui tagline. Tagline terbaru kami ini, kami juga ingin lebih mencapai target kami yang terdiri dari milenial. Lanjut. Terus ini ada KPI HR atau SDM. PT Bening Skincare Indonesia. People Performance Indicator perusahaan ini memiliki jumlah rekrutmen karyawan baru yang dilakukan dengan tepat waktu. Ini memiliki unit pengukuran sebesar pengukuran persen mencapai target 100% dalam perusahaan. Yang kedua, rata-rata skor evaluasi karyawan baru selama 3 bulan dalam masa percobaan. Unit pengukuran itu berupa angka dan mencapai target 80%. Terus rata-rata jumlah pelamar untuk setiap job dalam unit pengukuran angka terus mencapai target itu berupa 50 pelamar atau posisi dalam perusahaan. Terus yang keempat, rata-rata jam pelatihan per karyawan dalam unit pengukuran dalam berupa angka mencapai target selama 30 jam. Terus rata-rata jam pelatihan per karyawan dalam unit pengukuran
berupa persen mencapai target 30%. Lanjut. Oke. Udah diganti. Mana nggak ada, belum ada. Belum ada. Gue udah keganti. Udah belum? Belum. Oh, udah. Terus ini apa tuh? KPI HR atau SDM memiliki bagian marketing. Terus key perform indikator itu memiliki pertumbuhan perusahaan produk selama 1 tahun. Memiliki unit pengukuran berupa persen untuk mencapai kurang lebih 15% dalam perusahaan. Kedua, market share. Dalam perusahaan ini memiliki unit pengukuran berupa persen sama pertumbuhan jualan. Itu mencapai target 27%. Yang ketiga, skor kepuasan pelanggan dalam skala kurang 1 sampai 5, kurang lebih 5 sangat puas. Dalam unit pengukuran ini berupa angka dalam perusahaan. Dalam perusahaan ini mencapai target 4,25%. Yang 4, ROI of marketing program. Dalam unit pengukuran ini sebesar berapa persen? Mencapai target 500, kurang lebih mencapai target kurang lebih 500%. Kelima, jumlah pengembangan produk baru dalam unit pengukuran ini berupa angka mencapai target 5 produk utama. Udah Teh. Sekian presentasi dari ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan ditutup itunya presentasinya. Oke, rekan-rekan semua ada pertanyaan? Silakan. Yang para investor apakah mau menanamkan investasinya ke Monica dan Michelle? Monica, Michelle ya. Oke, tidak ada yang tertarik. Monica, saya tertarik dari presentasi kamu ya. Baik Monica dan Michelle. So, kenapa terinspire membentuk ini kan jasa ya? Bidang kalian tuh bidang jasa ya? Atau bidang jasa atau bidang produk barang nih? Saya agak sedikit ini. Ya. Produk juga, iya. Kita juga membuat produknya juga kan. Jasa juga. Jasa perawatan kulit kan? Iya. Oke, berarti how many staff do you have? Shell, apa Shell? Staff. Ya, ada berapa staff sel? Kira-kira 15 orang kali ya, Pak. 15 orang saja. Gitu. Berarti berapa terapis, berapa itu? Ya. Berapa terapis, berapa orang marketing? Can you itu? Ada berapa terapis, ada berapa marketing, dan ada berapa top management di sana? Top manajemennya 2. 2 orang. Monica dan Michelle doang? Iya. Oke. Oke, it's okay, itu 2. Berarti terapisnya ada berapa? Terapisnya kemungkinan besar sih 8 orang kali ya. 8 Terus, orang? Marketing? Iya. Kan kalau di jasa itu kan kayak banyak tahap-tahapnya, Pak. Marketing? Marketing berapa Shell? Ya berarti 5 sisanya dong. Ya, sisanya, Pak.
Tadi kamu bilang 15, 2 orang itu 8 terapis, berarti sisanya marketing 5. Ya, Pak. Semuanya di marketing, semuanya itu kemudian kamu memikirkan nggak ada apakah pakai orang luar, pakai jasa luar, ataukah itu misalnya maintenance dari peralatan itu segala macam, atau menggunakan jasa orang luar atau menggunakan jasa internal di situ nanti. Hmm, menggunakan internal seperti ini. Internal, berarti nggak cukup dong jumlah karyawan karena market semuanya difokuskan pada marketing. Oh, ya mungkin beberapa ada yang pakai marketing luar kali, Pak. Marketing luar, oke. Oke, it's okay, nggak masalah. Tadi kan soalnya kamu bilang ada marketing itu part of KPI kamu kan, tadi kan. Nah, Ya. how do you manage out what do you call it kalau orang marketing extract marketing in your KPI itu akan bisa sesuai kerjanya dengan itu yang luar kamu, gimana bisa itu? Gimana, Pak? Saya kurang jelas. Ya kan kamu akan menggunakan marketing luar katanya, artinya menggunakan jasa agen marketing, berarti pakai agen marketing. Jadi kalau rumah itu, kalau ada jual rumah itu ada agen properti yang jual rumah gitu. Nah, kamu berarti ada agen marketing untuk itu gitu kan, berarti pakai ekstras gitu di luar dari 15 orang tadi gitu. Apakah tim marketing kamu di penggunaan ekstras itu, apakah internal kamu tidak mencapai KPI tuh, sehingga kamu pakai ekstras marketing, dan bagaimana ekstras marketing kamu dipastikan bisa mencapai KPI itu? Ya. Gimana ya ngejelasinnya? Nggak bisa ngomongin, Pak. Oke. Ya, ada komen nggak? Maksudnya Michelle bisa jawab. bantu, Michelle? Saya susah Pak, jelasin Pak. Oh gitu. Oke, nggak bisa menjawab ketika ada pertanyaan. Ini PR ya rekan-rekan semua. Saya nggak tahu sebenarnya diskusi di Fakultas Bisnis sebenarnya sering nggak sih menggunakan presentasi kemudian tanya jawab gitu, sehingga kok cenderung ini ya, cenderung apa, agak pasif gitu ketika ada presentasi kayak gitu. Jarang ada yang nanya, Pak. Dosennya juga ya, dosennya kenapa? Iya, kalau jarang ada yang, jadi susah untuk jawab. Ya, sebenarnya kan ini ruang kita sama-sama sharing gitu. Jadi nanti one day mudah-mudahan nanti kita bisa, saya akan buat itu dan divideokan gitu ya, nanti presentasi terkait presentasi bisnis gitu ya, bagaimana melakukan presentasi bisnis menggunakan pakaian yang benar-benar rapih, yang cewek pakai blazer, pakai sepatu hak tinggi, dandan yang cantik, yang cowoknya juga sama pakai pantofel dan segala macam. Suppose kamu pengen itu kamu menghadapi top management gitu ya, dan nanti saya akan mengundang orang-orang di luar dari fakultas bisnis gitu, di luar dari fakultas bisnis yang itu siap-siap bertanya kepada kalian gitu ya, siap-siap bertanya. Jadi tim-tim yang memang kritikal, dan saya mungkin akan mengundang alumni-alumni kali ya, jadi enak aja, dia nggak ada khawatir tanya aja gitu supaya kayak gitu. Mudah-mudahan nanti bisa terjadi karena ini
cuma 12 orang sehingga kita mungkin bisa pakai kegiatan protokol kesehatan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu gitu ya. Di anak-anak bisnis, eh aku nggak yakin loh, soalnya anak-anak tuh kalian-kalian tuh pasti sering jualan kan? Sering apa, Pak? Sering Ka- jualan. Iya, maksudnya anak-anak sekarang tuh kadang suka ada yang sudah jualan A, jualan B, jualan C gitu. Jualan online gitu maksudnya? Ya baik online baik itu kan kamu bisa suka ada pertanyaan dan segala macam itu kan dijawab dan Kalau saya pribadi sih, saya belum pernah jualan, Pak. oh gitu Iya. ya. Em, Mostly itu banyak gitu ya di apa sih namanya, kekhawatiran saya adalah di kampus itu justru tidak menjadi lahan untuk ini kalian gitu ya, lahan real kalian, padahal kalian sudah melakukan itu gitu di tempat-tempat lain gitu, di tempat jualan kamu misalnya atau apa gitu ya. Oke, lanjut. Setelah Monica siapa lagi? Saya Pak, Oke, Stasia dengan Mangarisa sama Thomas juga sebenarnya. Mangarisa dan Thomas. Tapi Thomasnya nggak ada. Oke, Thomas nggak ada ya. Sebentar, saya absenin dulu. Mangarisa dan Thomas. Mangarisa ada ya di situ ya? Ada. Ada Pak, Ada ada. nggak? Ada apa ada? Oke. Terus suara burung siapa tuh? Ya saya. Hah? Stasia. Jualan burung, Pak, jualan burung. Punya papa saya. Oh, Enggak, no. maksudnya Burung beneran papa. itu. Bukan, burung beneran. Burungnya suruh diem dulu, kasih makan. Nggak bisa kalau pagi mah aktif. Oke. Wait a moment. Thomas ya. Thomas. Out of conversations. Dan menggapai beragam mimpinya, PT Norimono ini menghadirkan solusi mobilitas bagi masyarakat dengan produk dan layanan terbaik. Sejak pertama kali hadir di Indonesia, sepeda motor dan mobil yang bakal kami bangun itu selalu dicintai dan dipercaya menjadi partner berkendara masyarakat dan berbekal kepercayaan. Terus selanjutnya itu ada visi dan misi dari PT Norimono. Visinya itu menjadi perusahaan otomotif terbaik, dikenal dengan kualitas produk serta pelayanan terbaik, dan selalu menjadi yang terdepan di hati para pelanggan. Jadi walaupun banyak perusahaan otomotif lain yang terkenal, jadi PT Norimono itu juga nggak bakal bisa kalah saing gitu. Jadi tetap melakukan yang terbaik itu biar dicintai dengan para pelanggannya. Oke. Nah, misinya ini ada 3. Yang pertama itu mensejahterakan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang baik untuk mendukung kinerja karyawan. Yang kedua itu memperkuat kolaborasi dengan produsen, dealer utama, dan dealer-dealer melalui komunikasi dan kerjasama yang lebih baik. Nah, yang ketiga ini menjadi perusahaan yang kuat dan bertumbuh, serta siap untuk menghadapi persaingan regional maupun global. Nah, tagline PT Norimono ini selalu di depan, hampir sama kayak ada yang bersamai, tapi di PT Norimono ini secara konsisten melakukan inovasi pada produk dan teknologinya. Terus meningkatkan layanan di jaringan penjualan dan penjual, serta intens beraktivitas dan berkomunikasi dengan masyarakat menjadi yang terdepan di hati para pelanggan melalui lalu menjadi yang diinginkan pelanggan dan pemasaran. Nah, di sini KPI-nya itu yang pertama ada tingkat rekrutmen karyawan. Ini unit pengukuran itu menggunakan persen, target itu 100%.
Terus yang kedua ada tingkat kehadiran karyawan. Di sini kita menggunakan nilai pengukuran persenan dengan target 100%. Terus yang ketiga pelaksanaan karyawan. Di sini juga dengan nilai pengukuran persenan. Dan selanjutnya ada tingkat kepuasan karyawan. Di sini kita menggunakan unit pengukuran angka 1 sampai 10, tapi target kita itu 9. Jadi walaupun targetnya enggak 10, walaupun udah mencapai angka 9 itu target kita, jadi kita merasa kalau ada pelanggan puas terhadap karyawan kita itu sudah menjadi bagus. Terus yang kelima ini employee turnover rate. Kita mengukur dengan tingkatan persenan, kita tidak ada target. Lalu selanjutnya ada pengadaan iklan. Di sini kita menggunakan target kita itu mencapai 100%. Terus selanjutnya ada peningkatan jumlah pelanggan per hari setelah diadakannya iklan. Di sini kita menggunakan unit pengukur angka dengan targetnya kurang lebih 25. Selanjutnya ada tingkat persepsi pelanggan atas nilai merek. Di sini kita nggak pakai target juga, ukuran dengan indeks. Terus yang ke-9 ada tingkat kepuasan pelanggan. Target kita 100% karena kan tujuan kita sama teman kita kan untuk memuaskan pelanggan juga. Jadi kalau pelanggan puas dengan hasil produk kita dan kerja dari perusahaan kita, itu akan semakin bagus buat kedepannya perusahaan kita nanti. Terus yang terakhir ada persentase pertumbuhan pendapatan penjualan setelah diadakan iklan. Itu targetnya 100% dengan nilai pengukur persenan. Terus selanjutnya, udah Pak, itu aja. Oke. Thank you, Francisca. Francisca, Itu doang. ya silakan di close itunya. Oke, silakan di close materinya, Francisca. Simple, bagus, Kemudian, dan itu. Oke. belum saya tutup dulu ya. Oke. Simple, Sekian bagus, dari Francisca. presentasi Ya. kami. Maaf kalau ada kurang. Sekian, terima kasih. Iya. Oke, Francisca, pertanyaan paling mendasar, kenapa kok pakai tagline yang sudah menggunakan tagline yang sama? Ini sih teman saya Pak yang ngituin. Si Yakobus yang bikin tagline-nya. Belum kayak mengkonfirmasi gitu. Nggak ada kayak persetujuan atau gimana ke saya. Oke. Oke, jadi cari lagi ya tagline yang berbeda gitu ya. Supaya ada itu yang berbeda itu akan sangat penting ya untuk kita gitu ya. Kalau kita pakai tagline. Berikutnya ada beberapa hal yang kalau itu-itunya bagus semua KPI-nya, tapi ada beberapa hal yang enggak apa ya, yang saya lihat kok di visi misi dan di tagline-nya itu yang agak sedikit kurang menurut saya gitu. Menurut saya. Oke. Thank you Francisca Elsia. Sorry, ada teman kalian yang nggak masuk, si Shelvia kemana ya? Atau Pak, dia juga dari beberapa pertemuan kemarin kadang ada, kadang enggak Pak. Ya, Shelvia itu nggak ada yang masuk grup sama sekali kan? Kayaknya pas pembagian kelompok dia nggak masuk deh Pak. Oke. Dia pas pembagian juga. Dan nggak bertanya juga ya? Iya Pak. Kalau nggak salah ada yang nanya ke saya, Pak, saya masuk mana ya? Ya silakan kamu masuk ke yang nerima aja gitu. Apakah nggak ada yang ngehubungin salah satu di antara Anda gitu? Nggak ada Pak. Nggak Nggak ada. ngontak. Oke. Nggak ada Pak. Baik, berarti yang absen ya oke, teman-teman.
sampaikan kepada rekan-rekan kalian semua yang lain. Tadi yang sempat masuk, saya berikan kesempatan kehadiran, tetapi poin tugas yang jauh berbeda dengan Anda semua. Itu amat sangat jauh berbeda, gitu ya. Jadi bisa sudah langsung dicek di SIA UBD, gitu ya. Kalau kamu pengen lihat, gitu. Itu sudah saya input nilainya, gitu. Tetapi itu baru tugas di presentasi ya. Sorry, saya agak salah. Nilainya malah di UTS. Oke, sorry, saya refresh dulu, Oke, saya ulangi. Jadi ya itu nilai presentasi kalian, gitu ya. Dan nilai tugas-tugas yang lain, baik tugas kalian mau mengirimkan. Jadi kalau nggak salah ada 3. Yang pertama terkait studi kasus, gitu ya, yang dikirim di web saya. Berikutnya ada tugas apa sih namanya? Yang kemarin itu ya, Contoh membuat KPI. 5 contoh KPI. iya, gitu ya. Yang nggak hadir nih Selvia, benar-benar saya kasih 0 gitu, karena nggak ada itunya, nggak ada kabarnya. Berikutnya, sorry, saya ulang lagi penilaiannya. Jadi yang sempat hadir tadi saya berikan kesempatan untuk dinilai masuk dalam poin untuk kehadirannya. Tapi untuk presentasi itu amat jauh berbeda. Jadi seperti itu. Berikutnya rekan-rekan semua, apa sih namanya? Untuk nilai itu nanti saya gabung. Nilai yang kalian input di web dan nilai yang tugas yang kalian input di web dan tugas yang kalian input di e-learning, gitu ya. Itu saya akan gabung kemudian menjadi tugas 1, gitu ya. Jadi menjadi penilaian dalam tugas 1, gitu ya. Jadi kalau ada tugas mandiri 1, nanti itu adalah gabungan dari 2 penilaian tersebut. Sementara presentasi berbeda, gitu. Rekan-rekan di situ. Oke, sampai sini ada pertanyaan pada saya. Ini udah pertemuan ke-7 ya. Berarti Pak, besok tinggal UTS. Pak UTS-nya gimana Pak sistemnya nanti? Saya berikan ini ya, apa sih namanya, soal esai, dan nanti pada hari H kalian kerjakan itu dan sesuai dengan waktunya, misalnya 2 jam, ya berarti 2 jam, gitu. Dan gak jauh. Diketik. Ya, saya ada 2. Pertama, antara saya nanti menggunakan aplikasi Google Form ya, atau menggunakan aplikasi yang lain. Nanti saya kirimkan ininya, caranya. Tapi kalau jumlahnya sedikit seperti ini, biasanya saya pakai Google Form ya, Google Form. Soal itu langsung itu, kemudian nanti saya bisa langsung ngecek gitu kan, kalau Google Form ngeceknya jadi lebih gampang. Jadi soalnya essay tidak ada tugas-tugas lainnya. Nah, nanti kita bertemu lagi setelah UTS gitu. Ya seperti itu, kan. Oke, ada pertanyaan lain? Materi semuanya udah bisa kalian dapatkan baik di web saya ya, PPT-nya di web saya, atau di video di YouTube yang udah saya upload ya. Berikut video ini juga nanti akan tapi saya nggak akan kasih ke YouTube secara publik, mungkin saya akan kirimkan secara non publik. Jadi saya akan kirimkan linknya. Ada pertanyaan lagi?
Cukup Pak, cukup. Kalau tidak ada, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Ya, makasih Pak. semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Pak. Ya.